Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang koneksi antara kamu dan dia. Hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian ya. Oke, ada Two of Swords, kemudian the High Priestess, ada Ten of Wands, Death Reverse, King of Cups, Oke, Two of Wands. Jadi aku melihat kemarin dia ini masih berkelut dengan emosi, dengan pikiran dia. Berkelut itu maksudnya lagi bingung ya, lagi bingung untuk lagi berantem nih di otak dia itu lagi bingung antara harus memilih kamu atau pasangan dia yang lainnya. Jadi dia masih apa namanya meyakinkan diri dia atau mencari solusi dari hubungan ini gitu dan mencari siapa sih seseorang yang dia inginkan gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia merasa sangat terbebani ya oleh rasa takut dan kecemasan secara emosional. Bahkan di sini aku lihat dia menjauhkan diri dari kamu ya, karena di sini aku lihat dia nggak mau mengatasi masalah yang ada ya. Jadi dia nih punya selingkuhan ya. Jadi mungkin kamu pasangannya di saat kemarin ya. Terus dia ini ternyata punya selingkuhan. Jadi dia maunya sama kamu, dia juga mau sama yang lain kayak gitu. Nah, ketika eh, udah sama-sama nyaman di kedua orang itu, dia mulai bingung nih siapa yang ingin dia pastikan untuk bisa dia raih menjadi pasangannya kayak gitu ya. Akhirnya di sini bukannya dia gimana cari solusi untuk hubungan ini, justru malah dia pergi dari hubungan ini dan meninggalkan masalah gitu ya. Dia tidak mau menyelesaikan masalah ini. Dia menarik diri, dia kabur dari masalah, bukannya mau menyelesaikan masalah. Akhirnya di sini aku lihat antara kamu dengan dia sekarang itu bermusuhan atau ya penuh dengan amarah. Kamu kecewa banget sama dia karena kamu diselingkuhin di sini dan dia juga nggak mau mengakui, nggak mau minta maaf, nggak mau menuntaskan masalah ini. Ya udah, akhirnya kalian berpisah dan I think kamu juga sekarang udah kayak oke, aku sudah kamu buang gitu ya. Berarti aku sudah nggak berharga lagi bagi kamu. Kamu kayak udah, oke, aku hanya butuh berada di tempat di mana aku bisa dihargai gitu ya. Dan aku lihat di sini, kamu udah kayak bodo amat gitu ya. Oke, dan hmm, aku melihat juga di sini dia itu sebenarnya bergairah banget kok sama kamu. Dia itu cinta banget sama kamu ya. Bahkan di hati dia itu sebenarnya cuma ada kamu gitu ya. Karena di sini dia melihat kamu itu sesuai dengan kriteria sebagai pasangannya. Dia melihat kamu itu independen, dia melihat kamu itu cantik, dia melihat kamu itu mandiri, dia melihat kamu itu seksi ya ada di dalam dirimu ya secara fisik yang dia itu suka banget sama kamu gitu ya. Sehingganya di sini tuh kamu selalu terngiang-ngiang di kepala dia. Dia nggak rela kalau misalkan kamu pergi meninggalkan dia ya. Dan aku ngelihat juga di sini ya,
kamu ini orangnya cerdas, kamu orangnya itu tahu mana yang eh, terbaik untuk kamu gitu ya, karena kamu mandiri kan. Nah, kenapa dia mau yang lain? Karena dia tuh punya jiwa kebebasan, ya jiwa bebas gitu. Jadi, hmm, kalau sama yang lain itu ya cuma mau coba-coba. Tapi kalau sama kamu itu, eh kamu itu udah punya tempat tersendiri di hati dia gitu ya. Apalagi dia melihat kamu itu beda dengan yang lainnya gitu. Oke, mungkin banyak orang di luar sana yang cantik, tapi kamu itu punya inner beauty yang beda dengan yang lainnya ya. Karena aku lihat juga The High Priestess nih kan, kayak apa ya? Kalau ini kan kartu semacam kartu peri gitu ya. Jadi ini kayak peri, tapi nih, dari tatapan wajahnya aja tuh kayak berwibawa ya. Dia bukan seperti seorang wanita yang gampangan. Dia seorang wanita yang berkelas, apa ya? Patut untuk dihormati ya. Kayak punya jabatan tinggi ya. Mungkin dia bukan queen, bukan juga empress, tapi dia itu kalau The High Priestess itu kan penjaga pintu gerbang ya, semacam kuil seperti itu, kayak penjaga kuil gitu ya. Nah, penjaga kuil itu kan dihormati gitu ya. Nah, dia tuh seperti itu. Dan nih, dia memegang apa nih? Semacam lembaran-lembaran kertas ya. Nah, ini mencontohkan seperti orang yang berintelligence gitu ya. Orang yang cerdas, orang yang berkelas, orang yang banyak ilmu, orang yang apa? eh yang nggak bodoh gitu ya. Karena dia berpengetahuan luas gitu ya. Jadi itulah daya tarik yang kamu miliki yang beda dengan orang-orang yang selama ini pernah menjalin hubungan sama dia gitu ya. Oke, Ten of One. Dan nampaknya orang ini kemarin-kemarin itu nggak pernah jujur ya sama kamu, nggak pernah cerita tentang keadaan dia, situasi dia sesungguhnya. Dia menutup-nutupi jati diri dia. Dan sebenarnya kamu dengan dia tuh memang pengen punya hubungan tuh yang bisa sama-sama saling mengandalkan, sama-sama bisa apa ya, mendukung, mensupport gitu ya. Tapi kenyataannya aku lihat kan pengennya sama-sama mengandalkan. Cuman aku melihat dari sisi dia, mungkin dia ini seorang pria ya, dia nggak mau terlihat lemah di depan kamu yang seorang wanita. Because di sini the high priestess itu berarti wanita ya. Tapi bisa kalian sesuaikan aja, ya karena di tarot itu tidak mengenal waktu yang tepat dan gender ya. Jadi eh karena ceritanya itu ya mirip-mirip seperti itu. Jadi aku anggaplah kamu wanita, dia itu pria. Jadi the high priestess ini wanita ya, two of sword yang megang pedang ini kan laki-laki. Jadi eh dia di sini nggak mau, dia ini laki-laki, dia ini nggak mau terlihat lemah di depan kamu. Makanya dia di sini tidak mau menceritakan beban hidup dia, tidak mau menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan dia yang berantakan ini gitu ya. Dia pengen kamu itu selalu memandang dia seseorang yang hebat, seseorang yang kuat, seseorang yang pekerja keras gitu ya. Intinya yang positif-positif aja lah, dia pengennya kamu itu memandang dia gitu. Nah, eh karena aku lihat memang nih kan wands-nya reverse ya. Dia itu memegang tongkat ya, dan dia hanya berpatokan pada satu tongkat, tapi dia kayak jalannya itu terbungkuk-bungkuk karena merasa ada beban berat yang harus dia pikul gitu. Dan aku lihat di sini dia ini punya suatu beban ya. Ini bisa jadi beban, memang beban kehidupan dia ya, atau mungkin dia ini memang membawa beban dari keluarga gitu ya. Entah dia ini tulang punggung keluarga, entah dia ini ya, kalau beban dia sendiri mungkin dia punya hutang gitu ya. Intinya dia punya beban yang cukup berat yang
dia kalau cerita sama kamu itu takutnya kamu itu melihat dia remeh, melihat dia itu rendah, melihat dia itu miskin seperti itu. Dia nggak mau kamu berpikiran seperti itu. Makanya di sini aku lihat dia tidak jujur sama kamu, dia tidak eh apa ya, tidak mau menampakkan sisi lemah dia gitu ya. Sedangkan aku lihat dari sisi kamu di sini, kamu itu orangnya pengen punya pasangan itu yang benar-benar jujur. Apapun itu, mau itu kejelekan, mau itu kebaikan, apapun kurang lebihnya dari pasangan itu kamu pengennya pasangan yang jujur. Apapun itu cerita, kamu harus ada komunikasi gitu ya. Sedangkan dia seperti itu, dia tidak mau jujur, dia tidak mau mengkomunikasinya dengan kamu. Akhirnya di sini kamu justru malah berperspektif yang negatif sama dia. Kenapa? Ya aneh aja gitu ya, aneh. Kenapa kita berhubungan, punya suatu koneksi, tapi kok eh, apa nggak ada saling keterbukaan satu sama lain. Akhirnya kamu berpikiran dia nggak pernah komunikasi sama kamu ya, kamu mikirnya dia selingkuh. eh, Apalagi aku lihat di sini secara batin kalian kuat gitu ya. Secara batin kalian kuat. Jadi tanpa dia ngomong pun kamu itu ngerasa, oh nih orang kayaknya ada selingkuhan deh kayak gitu. Taunya bener gitu ya. Jadi eh, akhirnya karena dia nggak pernah cerita, karena dia tidak pernah terbuka sama kamu, kamu curiga dan kecurigaanmu itu ternyata benar adanya, ya udah hubungan jadi hancur kayak gitu ya. That ini artinya akan ada suatu perubahan dari sisi dia ya, karena di sini aku lihat dia masih cinta banget sama kamu. Walaupun dia melihat situasi sekarang ini udah berubah ya, kalian sudah berpisah, kalian udah nggak ada lagi komunikasi, kalian udah nggak saling bertemu, sudah tidak saling tegur sapa gitu ya. Tapi aku lihat perasaan dia masih tetap padamu. Ya, walaupun kemarin dia ini berpisah gara-gara punya selingkuhan dan dia menjalani dengan selingkuhannya. Tapi aku lihat seiring berjalannya waktu, perasaan dia terhadap kamu muncul lagi dan semakin tumbuh dan berkembang. Bahkan di sini sangat besar cinta dia ke kamu ya, aku lihat. Makanya di sini dia nggak rela kalau eh, kamu bisa move on dari dia, kamu bisa punya yang lain gitu ya. Kamu udah punya pasangan di sini, dia nggak rela ya. Dan aku lihat di sini ketika dia udah nggak sanggup lagi menahan perasaan dia, ya, aku lihat dia di sini akan datang. Ya, akan datang untuk menawarkan lagi, merebut lagi cintamu, memperjuangkan kamu lagi. Ya, that. Intinya, eh, apapun yang di masa lalu yang dia berpikir bahwa ya kamu mah eh, apa sama kayak wanita lainnya gitu, dia intinya dia meremehkan kamu, dia menggampangkan kamu, dia dengan mudahnya membuang kamu. Aku lihat di sini dia justru malah perasaannya semakin besar dan akhirnya nggak kuat gitu ya. Jadi mungkin dia akan datang ketika memang benar-benar udah nggak kuat tuh dia menahan rasa rindu, menahan rasa cintanya, menahan apa keinginannya untuk memiliki kamu di sini, dia akan datang. That ya. King of Cups reverse. Ya, dan aku lihat di sini dia memang orang yang pernah dulunya itu tidak menghargai kamu. Dia tidak menghormati kamu, dia tidak memandang kamu sebagai orang yang berharga di sini ya. Bahkan di sini ya itu tadi dia dengan mudahnya menceraikan kamu, dia dengan mudahnya apa memutuskan kamu. Intinya kamu tidak dihargai di sini, kamu tidak dihormati di sini sebagai pasangannya. Kamu hanya dianggap sebagai ya wanita murahan, wanita yang sama pada umumnya gitu ya. Bisa dengan mudahnya dia gantikan kamu dengan yang lain gitu ya. Dan aku lihat di sini dia udah sadar ya ternyata kamu adalah orang yang berharga, orang yang dia inginkan. Nah, dari situasi ini dia malu banget kalau misalkan dia udah dengan mudahnya membuang kamu dan
dengan mudahnya dia juga datang ke kamu. Dia malu kalau dia melakukan itu. Makanya di sini dia menarik diri terlebih dahulu mencari solusi nih dari permasalahan antara kamu antara kamu dengan dia. Itu kayak mana solusinya biar kalian bisa bersatu lagi. That ya, agar dia bisa datang lagi ke kamu, memberikan perasaan dia lagi ke kamu gitu ya. Jadi di sini dia lagi proses mencari solusi, mencari cara untuk gimana nih baiknya caranya kamu datang lagi ke dia. Dia datang lagi ke kamu gitu ya. Dia masih bingung. Ya itu tadi nggak mungkin kan dia ucuk-ucuk datang gitu ke kamu, pasti kamu akan lebih marah lagi kan dengan dia, pasti kamu akan lebih mengekang dia lagi, lebih memojokkan dia lagi. Jadi saat ini aku lihat memang dia lagi introspeksi diri dan sambil mencari solusi gimana caranya biar hubungan ini bisa terjalin lagi gitu ya. Oke, dan sambil itu juga dia melindungi diri dia dari serangan-serangan kamu yang nantinya uh, ketika dia datang, dia melindungi diri dari amarah kamu gitu. Makanya di sini dia nggak segampang itu datang ke kamu gitu ya. Dia takut dia akan mendapatkan serangan-serangan balasan dari kemarahan kamu gitu. Makanya di sini dia menarik diri. Oke, kemudian ada two of one. Dan aku lihat juga ya, koneksi kamu dengan dia sekarang ini, kalian masih belum sama-sama percaya diri untuk balikan lagi atau yakin pada perasaan kalian, yakin pada hubungan ini ya aku lihat. Karena di sini kamu tahu bahwa dia ini selingkuh, tukang selingkuh, dan dia tahu bahwa dia udah menyakiti kamu, kayaknya nggak bakalan mudah ya dia untuk menawarkan cinta dia lagi ke kamu gitu. Jadi aku lihat di sini energi perselingkuhan, energi kebohongan, energi drama ya, berskenario jahat di sini ya. Dia bahkan menipu kamu, energinya sangat kuat, dia manipulatif ya. Jadi Two of Wands dengan King of Cups reverse ini menandakan bahwa energi perselingkuhan sangat kuat di sini. Dan energi dari kamu udah nggak yakin lagi sama dia, dan energi dari dia ke kamu itu kayak yakinnya itu nggak yakinnya itu dari ya apakah kamu masih mau menerima dia lagi. Kalau dari kamu kayaknya kamu udah nggak yakin kalau ini orang masih bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi aku lihat dari sisi kamu, kamu kayak masih ragu ya terhadap dia, dan saat ini tuh kamu kayak lebih memilih untuk ya udahlah nggak usah dipikirin gitu ya, toh sekarang udah berpisah gitu ya. Jadi hmm, kalau dia datang lagi kamu masih banyak keraguan ya, dan saat ini juga dia juga lagi banyak keraguan untuk datangnya sekarang atau nanti gitu ya. Dia masih mencari waktu yang tepat, apalagi dia yang bersalah di sini, dia yang selingkuh gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan tarotku ini, asal situasi dan keadaannya sama dengan apa yang aku bacakan. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.